Selamat malam. Selamat malam untuk yang online. Malam, Halo. Bu. Malam, Bu. Malam Ibu. Selamat Dengar malam. suara saya ya? Dengar, Bu. Oh ya. Malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah malam hari ini dimulai. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Saya absen dulu ya. Yang online saya absen. Nanti tolong dijawab hadir gitu ya. Ya, Bu. Ahmad Saboya. Anesta Chandra Kurniawan, Hajarani Mediani, Muhammad Rian, Umu Latifah. Nggak ada ya dari penyanyi. Zulkifli. Yang online ya. Ataila, Hadir, Bu. Afril, Hadir. Aska, Hadir, Bu. Bella Amelia. Bella nggak ada ya. Fauzia Ayu Lestari, Hadir Bu. Randy Christian, Katarina Tuto, Hadir Bu. Kurnia, Maharani. Ada Maharani? Rivaldan, Hadir, Bu. Elan Darsani, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tobias Alif, Hadir. Zahra, Hadir Bu. baik saya mulai dulu ya. Nanti kalau ada yang join lagi, sebutkan namanya. Kayaknya ada. Ini siapa yang baru join ini namanya? Tobias. Oh sudah ya. Sudah, Bu. Ya. Jadi ini ada teori dasar mana kemudian elemen-elemen dasar seni rupa desain dan identifikasi karya neuron berfungsi. Mbak sini sini. Yang sini 2, sini 1 atau sini 1, sini 2. Gitu ya. Ada yang masih ingat kemarin apa? Yang online? Ada yang tahu Firmana adalah kemarin apa? Firmana waktu penjelasan kontrak kuliah saya bahas sedikit. Firmana adalah ya
Dasar dalam penerapan prinsip tata rupa atau prinsip dasar pembentukan seni rupa dalam karya visual dan dimensi dan Gimana? Diulangi. dasar dalam penerapan prinsip tata rupa atau prinsip dasar pembentuk seni rupa ke dalam bentuk karya visual. Ya, pembentuk elemen seni rupa adalah Bentuk karya visual. Yang online bisa jawab? Ada yang tahu apa kemarin Nirmana itu? Nirmana? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Dan langsung aja ya. Ya, Nirmana. Nirmana berasal dari bahasa Jawa kuno Ngawi yang artinya tanpa angan-angan. Tanpa angan-angan berarti ada angan-angan atau tidak ada angan-angan? Tidak ada ya, tanpa angan-angan. Maka dalam berkarya Nirmana, seseorang tidak akan mengangan-angankan sesuatu bentuk. Kalau tidak mengangan-angankan, tapi dia menggambar, berarti langsung ya. Kalau Nirmana itu menyusun unsur-unsur seni rupa, kemudian langsung diterapkan di gambar aja ya, nggak usah diangan-angankan. Jadi misalkan gambar garis, langsung gambar aja. Kemudian berkarya Nirmana ialah sekedar menyusun unsur-unsur seni rupa dan desain atas dasar prinsip-prinsip seni dan desain untuk memperoleh karya seni rupa. Dan desain yang memiliki nilai keindahan, berarti sudah tanpa angan-angan tadi, kemudian hanya sekedar menyusun unsur-unsur seni rupa saja. Kira-kira ada yang tahu kapan orang itu mulai ya? Kapan orang kira-kira sudah mengenal garis? Pada zaman apa kira-kira orang mengenal garis? Orang mengenal garis kapan kira-kira? Ya mungkin zaman prasejarah tahu. Ya kalian tahu ya artefak di gua-gua, gambar-gambar binatang yang mungkin menceritakan perburuan itu kan kalau sudah menggambar itu berarti sudah ada garis ya. Kemudian kalau tulisan itu ada garisnya nggak? Ada ya. Jadi mulai mengenal tulisan itu pasti sudah mengenal garis. Tuh. Ada pertanyaan? Atau mungkin tambahan? Garis itu wujudnya mesti garis lurus. Gimana? Garis itu wujudnya bagaimana? Garis itu wujudnya berupa apa saja? Garis lurus sama lengkung. Kalau garis gabungan ada enggak? Misalnya garis apa? Kalau zigzag itu gabungan enggak? Zigzag itu termasuk gabungan atau garis yang tidak beraturan? Zigzag tidak beraturan mungkin ya. Kalau gabungan mungkin lurus sama lengkung itu namanya gabungan ya. Kalau garis lurus ada berapa macam? Garis lurus ada vertikal, horizontal, diagonal, dan apa? Ada yang tahu? 4. Apa saja? 4 atau 3? Ada yang tahu? Horizontal, diagonal, vertikal, lurus. Vertikal lurus. Lurus kalau vertikal itu apa? Lurus kan? Berarti kalau lurus itu lurus kemana gitu kan? Kalau vertikal. Kalau tegak lurus itu namanya
Gini berarti kan vertikal. Kalau gini berarti horizontal. Kalau miring, itu ya. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan unsur-unsur elemen desain. Pertama garis, kemudian titik, kemudian bentuk apa? Bentuk oval. Ya. Elips atau oval? Oh ya. Kemudian sebelahnya yang online juga bisa jawab ya. Halo ya. Garis itu merupakan bentuk bukan? Bukan. Kenapa? Bentar ya. Kenapa itu bukan? Karena bentuk terbuat dari hubungan antara garis. Karena bentuk Hubungan antara garis. hubungan antara garis. Di situ ada bentuk. Bentuk itu bisa berupa titik, garis, bidang, atau gembal, atau volume. Berarti garis itu merupakan bentuk ya, sudah berbentuk ya. Kemudian ada bentuk memiliki raut, apa saja? Ukuran, arah, tekstur, warna, kemudian ada apa itu raut? Raut muka. Berarti apa kalau raut muka? Raut muka seseorang itu beda nggak sama orang lain? Kan ke belakang B2 ya. Iya. Ke depan B1. Iya. Raut muka orang itu beda-beda nggak? Beda ya. Berarti kalau saya menyebutkan raut itu ciri khas, bisa nggak? Bisa ya. Berarti raut itu merupakan ciri khas ya, ciri khas bentuk. Kemudian apakah dalam raut itu ada tekstur? Ada ya, berarti ada tekstur. Kemudian bentuk itu memiliki raut, ukuran, arah, tekstur, warna, dan value. Berarti raut ada sendiri, kemudian tekstur juga ada sendiri. Tapi tekstur ada dalam raut. Ada yang bingung sampai sini? Bisa ditanyakan kalau bingung dengan maksud kejelasan dari raut tadi? Nanti ada hubungannya ini. Saya jelaskan. Jadi ini ada bentuk menempati sebuah ruang. Ruangnya apa saja? Ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau misalkan ini sebuah gambar, ya, misalkan ini sebuah gambar. Oh maaf, kertas gambar. Misalkan ini kertas gambar, kemudian ada gambar ballpoint di sini. Seperti ini. Kira-kira ruangnya yang mana? Ruang gambarnya yang mana? Kertasnya ini ya. Berarti ruang dimensinya yang ini. Namanya ruang dimensi. Berapa dimensi? 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti ruangnya apa? Misalkan kalau karya Trimatra berarti ya pusteknya itu ya. Pusteknya, alas karyanya itu bisa berupa triplex, berupa karton gitu ya. Oke. Kemudian bentuk dalam ruang itu memiliki kedudukan, kemudian jumlah, jarak, gerak. Kedudukan itu bisa bermacam-macam ya.
bisa di atas dan ada yang di bawah. Kemudian jumlahnya bisa banyak sedikit itu ya. Kalau jarak itu interval, berarti bisa dekat, bisa jauh. Kemudian ada gerak. Dari jarak dulu, kira-kira kalau misalkan membuat gambar dengan teknik arsir yang memakai garis itu namanya teknik arsir apa? Ada yang tahu? Cross hatching. Jadi diarsir tapi arsirannya itu pakai garis. Nah, jadi garis itu bisa menimbulkan efek gelap terang. Misalkan garis itu dibuat gelap, berarti jaraknya bagaimana? Rapat ya, dekat-dekat gitu, rapat. Kalau garis itu istilahnya sedikit lebih renggang, berarti memunculkan efek terang. Karena pasti ada gelap, ada terang gitu ya kalau arsiran. Namanya jarak atau interval. Kemudian ada gerak. Kira-kira kalau membuat garis itu ada gerakan enggak? Membuat garis ada gerakan enggak? Iya, bergerak kan? Nah, tapi kalau garis sendiri bisa digambarkan dengan gerakan enggak? Misalkan meniru gerak ombak. Bisa ya? Nah, seperti itu. Jadi ini nanti dari bentuk dan ruang ini memiliki pertalian atau hubungan. Nah, ini hubungannya. Hubungan antar unsur atau desain. Yang pertama, semua benda di dunia ini pasti memiliki bentuk. Setuju? Setuju ya. Semua bentuk dapat disederhanakan menjadi titik, garis, bidang, gempal atau volume. Semua bentuk dapat disederhanakan menjadi titik, garis, bidang, gempal atau volume. Yang pertama, semua benda di dunia ini pasti memiliki bentuk. Berarti kalau misalkan disederhanakan menjadi titik, yang ada di sekitar ini apa? Ada yang tahu yang online bisa jawab ya, bisa jawab langsung boleh. Untuk apa kira-kira yang bisa disederhanakan menjadi sebuah titik? Batu kerikil apa bisa? Batu kerikil bisa nggak disederhanakan menjadi titik? Bisa ya. Kemudian Bisa. kalau biji-bijian, kacang hijau, beras, bisa ya? Nah, seperti itu. Kemudian garis, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Selain itu, kawat? Bisa ya? Kabel ya, kemudian apalagi benang mungkin ya. Benang dijadikan atau dapat disederhanakan menjadi sebuah garis. Kemudian untuk yang C, masing-masing bentuk memiliki raut. Raut adalah ciri khas suatu. Raut itu adalah ciri khas suatu bentuk. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian bentuk raut itu memiliki apa saja? Ukuran. Ada ukurannya. Ada arahnya, ada warnanya, kemudian value dan tekstur. Kemudian bentuk raut pasti menempati sebuah apa tadi? Ruang. Kemudian kedudukan raut dalam ruang memiliki kedudukan, gerak, jarak, dan jumlah. Jadi penting ya raut itu. Ciri khas itu penting. Kemudian ada ini 7 prinsip dasar seni rupa
atau desain. Sebenarnya dan desain itu ya. Ini yang pertama ada irama atau ritme. Kesatuan, unity, ada dominasi atau daya tarik atau kemudian ada keseimbangan dan keserasian, proporsi atau perbandingan, kemudian kesederhanaan dan kejelasan. 7 prinsip ini merupakan 7 prinsip penting untuk membuat sebuah karya gitu ya, karena ini dasarnya. Bagaimana karya tanpa keseimbangan? Bagaimana? Ada yang tahu? Bisa jawab Mbak Jarani? Bagaimana itu tanpa keseimbangan? Jadinya abstrak. Ya, jadinya abstrak, gak imbang ya. Mungkin kalau misalkan kita buat sebuah rumah gak seimbang, mungkin akan roboh, pasti akan roboh seperti itu. Dan, tapi apakah boleh kita membuat? Boleh, tetap boleh ya. Kemudian ini ada catatan khusus di sini. Khusus pada prinsip kesederhanaan dan kejelasan sesungguhnya lebih untuk tata desain yang merupakan seni terapan atau seni terpakai yang hasilnya diperuntukkan bagi orang lain. Prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Kejelasan di sini maksudnya yang bagaimana ya? Kalau misalkan membuat poster, kira-kira boleh nggak kalau misalkan kalimat yang dibuat itu bermakna ganda? Tahu bermakna ganda? Jadi ada bisa memunculkan tidak hanya satu persepsi, jadi bisa berbagai persepsi ya. Boleh nggak seperti itu? Enggak ya, karena kalau misalkan itu bisa memunculkan makna ganda, tidak akan membuat jelas. Orang lain akan bingung. Makanya kalau misalkan desain itu diperuntukkan untuk orang lain, maka karyanya yang dibuat harus jelas. Seperti irama. Kalau irama itu yang paling atas sendiri itu biasanya dipakai sama seni tari dan seni musik. Biasanya kalau seni musik itu irama itu merupakan bagian dari apa ya? Luapan emosi ya. Itu sangat penting itu. Misalkan untuk seni rupa berarti apa iramanya? Ritme. Keselarasan apa? Harmoni. Harmoni itu merupakan keselarasan bukan? Harmonis gitu ya. Selarasan masuk. Kemudian apakah selaras itu sama dengan serasi? Sama enggak? Kalau keselarasan biasanya ada harmoni. Kemudian kalau keserasian apakah juga ada harmoni? Ada ya? Hampir sama sebenarnya. Kemudian ada dominasi atau center of interest, pusat perhatian. Kalau misalkan membuat karya yang ada prinsip dominasi, berarti bagaimana karyanya? Misalkan membuat lingkaran, untuk membuat sebuah center of interest dari lingkaran harus dibagaimana? Misalkan bentuknya lingkaran ya, apakah bisa saya membuat lingkaran lebih banyak yang kecil daripada yang besar? Bisa jadi center of interest? Nggak bisa. Jadi kalau saya membuat bentuk gambar yang mendominasi, kan? Kira-kira bisa nggak jadi center of interest? Bisa ya. Supaya bisa menjadi pusat perhatian. Gitu. Ada pertanyaan? Dihafalkan ya 7 prinsip ini. Paling enggak
Meskipun nggak hafal tapi tahu kalau karya itu prinsipnya selaras, kemudian ada kesatuan. Itu apa? Mudah itu. Berarti elemen dengan elemen lainnya saling dihubungkan jadi satu kesatuan gitu. Ada lagi yang masih bingung sama ini atau bentuk atau garis? Ini kayaknya sudah pernah ini di SMP, sudah pernah di SMA, sudah pernah mungkin. Ada? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, angkat tangan saya kasihkan. Ya, ada yang online, ada yang mau tanya. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini hari ini ada tugas praktek ya. Dengarkan semuanya ya, yang online ya. Hari ini ada tugas praktek. Tugas prakteknya itu adalah membuat komposisi garis. Kemudian buatlah karya Nirmana Dwi Matra komposisi garis dengan warna hitam dan putih. Berarti tidak ada warna merah, tidak ada warna selain hitam dan putih. Kemudian berilah garis tepi pada bidang gambar dengan jarak gambar 3 cm. Identitas pembuat karya Nirmana pada bagian belakang gambar ya, taruh di belakang. Kemudian ada pun alat-alat yang harus dipersiapkan itu kertas gambar, ada nanti saya kasih yang di sini. Kemudian pensil, penghapus, penggaris dan jangka. Jangka itu bila diperlukan saja. Kalau tidak membuat lingkaran yang istilahnya lingkaran sempurna, nggak perlu. Saya rasa karena ini membuat komposisi garis ya, jadi garis bukan berbentuk bidang. Kemudian drawing pen itu bisa digunakan atau kalau nggak ada drawing pen pakai spidol hitam boleh. Kemudian untuk ukuran drawing pen disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Misalkan kalian ingin buat outline dengan ukuran 0,8 boleh. Kemudian diisi garis-garis dengan ketebalan drawing pen 0,1 gitu boleh ya. Terserah, bebas. Kemudian kalau misalkan gambarnya garisnya sedikit tebal atau sedikit blok, itu bisa pakai tinta bak atau cat poster. Kalau saya pribadi ya, kalau membuat garis saja mungkin cukup pakai drawing pen atau spidol aja. Tuh. Dan untuk membuat warna blok itu bisa pakai kuas ya. Tentunya kalau pakai tinta bak sama cat poster kan nggak mungkin kalau nggak kuas. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Yang online sudah bisa menyiapkan alat gambarnya langsung atau tidak ya kira-kira? Ada contohnya nggak, Bu? Tidak. Contohnya ada setelah ini. Ada pertanyaan untuk kesiapan alatnya? Alatnya belum ada. Saya kasih contoh ya. Sama ini kita identifikasi karya Nirmana 2 dimensinya ya. Ya, Bu. Ya. Ini contoh gambar apa? Garis apa ini? Contoh gambar garis apa? Garis lengkung. Garis lengkung, betul. Ini adalah garis lengkung. Kalau lurus kan enggak ya, cenderungnya lengkung, jadinya bergelombang mungkin. Seperti ini bisa.
Gambar seperti ini bisa ya. Kemudian ini yang kedua, contohnya ini ada garis apa ini, Mbak? Zigzag ya. Boleh disebut zigzag. Boleh disebut lengkung nggak? Ini kan nggak terlalu lurus ya. Sedikit lengkung. Kan ada macam garis lengkung itu. Ada yang lengkung mengambang, ada model lengkung mengambang. Kemudian kalau ini ada garis nyata dan ada garis semu. Garis semu yang mana? Garis semu itu yang tampak terlihat garis, tapi nggak ada garisnya. Yang mana kira-kira? Tahu nggak? Warna putih, Bu. Warna putih. Yang gerakannya vertikal atau horizontal? Semuanya. Semuanya. Enggak ya, jadi kan ini ada garis warna hitam ini ya. Kalau ini garis nyata namanya. Tapi kalau ada garis ke atas, misalkan dari sini ke sana, itu kan garis panjang ya. Itu namanya ada garis semu. Jadi tampak seperti garis, enggak ada garisnya. Jadi mungkin hasil dari pertemuan garis ini dengan ini gitu ya. Nah, kan bentuk sudut ini ya. Nah, ini kalau diteruskan sampai sana seperti ada garis ya enggak? Ke atas lurus ada garis kan? Kelihatan enggak? Nah, itu namanya garis semu. Nih, contohnya lagi. Saya rasa kalau bikin kayak gini kira-kira harus apa dulu yang dibikin? Untuk ukuran yang sama, untuk apa ya, istilahnya bikin volume dengan detail yang sama. Kira-kira harus membuat pola. Tuh. Ada yang pernah gambar motif batik? Ya itu kan ada polanya ya. Kotak dulu dikasih garis diagonal, vertikal, lurus, kemudian dipola gitu. Ini juga seperti itu polanya pasti. Nah ini contoh yang lain juga. Kalau ini garis bentuk apa? Volume, ada kedalaman, ada bentuknya. Ini kalau dilihat dari pinggir, dari samping, ini juga sudah berbeda volumenya. Dengan dilihat dari depan, ini juga sudah beda. Boleh dicoba. Sama di depan. Nggak apa-apa, maju aja. Kalau dari sini beda ini gambarnya loh. Volumenya dari situ kelihatan ya kubus tapi kalau dari sini kan segi berapa ini? Kalau dari depan ini loh segi 6 kan ya? Iya segi 6 aja. Dari sini ada kubusnya, kemudian ada kubus kecil di dalam kubus besar tapi nggak tertutup, cuman buka. Ini sisinya gitu kalau dari samping. Bingung ya? Nah ini juga kalau ini jelas polanya pakai pola apa ini? Pola dasar gambarnya pakai apa? Bidang apa ini? Persegi apa? Kalau yang lain sama ya Mbak ya? Kalau belah ketupat itu sisinya iya, cuman beda kayak persegi kan? Iya. Dan yang ini gabungan dari garis lurus dan lengkung. Mudah ya kalau seperti ini. Bisa kan? Pasti. Insya Allah. Kalau ini garis lurus ya. Mungkin pola gambarnya bisa juga
Oh, kotak ya pertama? Atau sama? Tadi kayak tadi. Jadi gambarnya ini dulu misalnya. Atau apa itu? Kayak gambarnya logo Dewa, tahu nggak? Dewa 19. Tahu nggak? Iya kan? Sama kan? Ini pertama kayak gini, ada sudutnya, ada garis-garisnya gitu, tinggal ganti yang ini garis-garis, yang ini sudut, yang ini sudut, garis-garis sudut lagi gitu. Ini semakin ke dalam sudutnya semakin kecil ya, tapi kalau besaran sudutnya sama, cuman dibikin lebih pendek gitu. Ada pertanyaan untuk gambar yang saya contohkan ini, yang online? Tidak ada? Bisa dimulai menggambar ya? Bisa ya? Yang online? Apa bisa? Sudah menyiapkan alat-alat sebelumnya? Tidak. Kertasnya pakai A3 nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Pakai A3 memang. Di sini juga A3 yang tidak online. Maaf, A4. Punya saya A4. Maaf. Gimana? Punya saya A4. Maaf. Oh iya, ya nggak apa-apa. Yang penting ada gambar ya untuk hari ini ya. Bisa dikonsultasikan juga ya. Saya bagi ya Mbak ya. Ya. Dibawa boleh. Dikumpulkannya berarti pertemuan minggu depan. Ini aja. Gimana? Di garis tepi dulu 3 cm. Ya, buka kembali tugasnya. Masnya maju aja di sini boleh. Jadi satu gini, kemudian ini pindah sini. Ini nggak apa, biar nanti kelihatan. Kalau misalkan saya ini mau dekatkan gambarnya biar enak. Gimana? Boleh referensi gambar. Kalau referensi gambar berarti harus ada amati, tiru dan modifikasi, gitu ya. Baik, bisa dimulai menggambarnya. Untuk yang online, apakah ada kendala untuk melakukan praktik? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya yang masuk ya, yang di online. Yang ikut cuman 10. Afril, gimana Afril? Ada pertanyaan Afril? Tidak ada, Bu. Sudah siap ya alat gambarnya ya? Ya sebenarnya masih belum terlalu lengkap sih, Bu, masih. Kan nggak harus lengkap dulu, Fril. Iya. Iya. Bisa dimulai ya praktiknya.
Boleh langsung dikonsultasikan, misalkan, Bu saya punya referensi seperti ini, bagaimana? Kalau misalkan ini saya buat seperti ini, bagaimana gitu, bisa ya? Oke, Bu. Oke. Saya ambil dokumentasi ya. Permisi Bu, mau tanya Bu. Ya, Ya, tadi saya sudah di absen atau kayaknya Yang- sih sinyal tadi. gimana yang mana? Saya sudah di absen belum Bu tadi? Sudah kayaknya Yolanda tadi. Kan jumlahnya ada 10 tadi. Oh, sudah Sebentar Bu? ya. Sebentar ya. Oh, belum. Yolanda Dwi kita ya? Iya Bu. Iya. Ada lagi yang belum saya masukkan ya? Ini yang belum ada, ini Maharani ada nggak? Maharani nggak ada ya? Ibu, saya sudah di absen. Sekar Ambarsari sudah? Ibu, terima kasih. Oke. Saya Bu Siapa? Supriyanto Bu. Supriyanto sudah. Yang nggak ada ini Maharani, Kurnia, sama Bella Amelia. Iya. Kurnia? Kurnia ada ya? Halo Kurnia. Bella ada nggak Bella? Nggak ada ya Bella Ambarani? Bisa sambil lihat temennya ini di sini. Mas-mas dan mbak-mbak yang lagi gambar. Dulu yang Mas ya? Sudah? Iya. Waktu gimana maksudnya? Garisnya harus blok. Maksudnya desainnya itu garisnya warnanya gelap banget, jadi agak tebal gitu. Oh, nggak harus. Kan garis. Kalau bisa kan nggak terlalu tebal. Ada lagi pertanyaan di sini? Boleh sambil dengarkan musik ya, tapi didengarkan sendiri. Atau sudah cari referensi sebelumnya? Sekarang mudah ya cari referensi kan, tinggal lihat HP aja udah enak.
Kalau yang di sini jam yang kerja semua kerja kan ya? Jam kerjanya sampai jam berapa? Beda-beda ya? Enggak, paling sore lah. Jam 5. Tapi kalau masuknya 6:30 kan enggak terlalu mepet ya? Maksudnya untuk ibadah kemudian enggak ya? Enggak kan? Ya kalau sekarang kan maghribnya jam 5:30. Oh ya Bu, untuk mata kuliah periode pertama ini kan ada Perubahan apa ya? kan katanya nunggu dulu kan yang pertama kan dulu ikut sama yang reguler kan. Itu katanya yang malam kan katanya besok. Iya. Iya, untuk teorinya terus sama tugasnya. Karena mungkin ada UTS juga. Nggak ada. Jadi itu nilainya tinggal mengumpulkan tugas saja. Tugas pertama sampai tugas, misalkan saya nanti kasih 3 tugas ya. Ya jadi 3 tugas itu yang saya dikumpulkan di UTS gitu ya. Yang kamu kumpulkan di UTS. Nggak ada teori, nggak ada. Nggak terlalu banyak, nanti cuman diringkas saja. Kalau yang kemarin kan waktu kontrak kuliah kan saya sampaikan ada beberapa tugas kan banyak ya. Itu nanti yang saya rubah di tugasnya aja. Kalau yang lain-lainnya enggak. Kalau teori tetap saya kasihkan, cuman saya jadikan satu, misalkan di pertemuan selanjutnya itu warna gitu ya. Warna kemudian volume gitu ya, atau gempal. Itu nanti saya jadikan satu di pertemuan, misalkan besok gitu. Pertemuan ketiga. Supaya cepat. Enggak. Kalau ada keraguan-raguan dikonsultasikan gitu. Kalau ide kan terserah ya. Tapi kan sebenarnya kan kayak tadi ya, nirmana itu tanpa angan-angan. Jadi tinggal menyusun aja elemen-elemennya, sudah jadi itu karya nirmana. Yang online boleh ya, misalkan April pengen tanya sama Kurnia gitu boleh.
Supriyanto mau tanya sama Tobias Alif boleh, jangan diem aja gitu ya. Jadi ada interaksi, nggak apa-apa. Ya, Bu. Ya, Bu. Belum tahu nomor-nomornya ini, Bu. Nomor HP-nya ya? Iya. Oh gitu. Kayaknya ini juga belum ada grupnya ya sama saya ya. Ya, Bu. Malu-malu kucing, Bu, semua, Bu. Gimana kalau gini aja ya? Bikin grup WA aja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Boleh, Iya, boleh, Bu. Bu. Catat nomor saya ya, nanti saya masukkan di grup. Kalian catat nomor saya dulu. Nanti WA kelas online gitu, nanti saya undang. Oh, ya. Ya? Oke, Bu. Ya catat Ya, ya. Bu. 081 232 19 88 14. Bu, Bapak catat itu gimana? Pak mencatat kotak-kotak itu. Jadi cuma kotak-kotak aja. Iya nirmana sih, cuman kan itu udah bidang ya. Kotak-kotak. Yang garis. Ini kan tak salah kan?
Iya, silakan. Kok masih kosong ini gambarnya? Yang bawa minum boleh loh ya, minum boleh. Dengerin musik boleh. Sampai jam 9 ya ini. Nggak apa-apa sampai setengah 9 aja. Bu, ini tugasnya dikumpulkan kapan ya? Tugasnya dikumpulkan pertemuan berikutnya ya. Nanti untuk pengumpulannya saya instruksikan di grup. Ya, Bu. Ya.
Jadi kalau di dalam kelas itu, yang di dalam kelas itu bisa lihat yang online lewat sini. Nih ya, saya kasih tahu ya. Nah, nih. Kalian bisa sapa loh. Bu, yang online banyak yang bengong kayaknya nih, Bu. Yang mana? Yang online banyak yang bengong. Iya. Coba diangkat kertas gambarnya. Diangkat dong, coba kertas gambarnya. Masih kosong, Bu. Masih kosong. Di sini juga sama. Di sini juga masih kosong. Di sini masih sebatas Kosong. Kosong. ini masih sebatas garis tepi nih. Oh, ini juga, ini masih cari referensi nih. Masih bersih sekali, Bu. Masih garis tepi. Iya, masih garis tepi. Ini juga masih garis tepi. Semuanya masih garis tepi nih. Bu, tadi kalau cari referensi, kata kuncinya apa ya, Bu ya? Kata kuncinya berarti membuat gini, komposisi garis nirmana 2 dimensi. Coba komposisi garis nirmana 2 dimensi. Kalian bisa cari di Pinterest, bisa cari di apa biasanya, bebas lah. Google paling cepet. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sulit. Kenapa? Gak apa-apa. Biar yang lain tahu, biar kenal. Yang online sama yang langsung di kelas biar kenal. Ini gambar polanya dulu ya. Rencana mau gambar seperti apa? Kalau aku yang simpel aja, kayaknya nanti buat kotak-kotak, mungkin 4 kotak, jadi habis horizontal, garis horizontal aja, habis itu vertikal. Oh, Dibuat selang-seling gitu aja. Ya papan catur. Selang-seling. Tadi ada yang tanya seperti ini ya, benar nggak ya? Yang di kelas, yang tadi tanya seperti ini. Kalau gimana tadi? Iya, yang kotak hitam putih sudah di mana belum? Kalau menurut Bu Yuyun itu sudah ya. Cuma kan susunannya udah gitu aja sih. Dan itu sudah membentuk bidang. Kalau karya catur, karya seperti gambar sudah membentuk bidang, bukan garis ya. Jadi tahu ya nanti bedanya garis, bidang itu seperti apa tahu. Kalau bidang itu dari apa? Mas, bidang itu gabungan dari garis. Kalau garis itu gabungan dari titik, ya. Boleh, itu boleh. Ada lagi?
Mau gambar seperti apa? Belum tahu. Belum tahu. Tapi sudah ada garisnya ya, sudah ada polanya, nggak apa-apa. Nobar saya kira mana itu? Yo BE apa Jordan? BE Kamu kerja di bagian apa? Di Jatimag 1? Kasir. Oh, kasir. Di kasir berarti tiket pembayaran itu. Oh. Jatimag 1 ya? Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam setengah 5. Sampai.
Kalau yang di sini, yang di dalam kelas sudah mulai membuat gambar pakai pola ya, kotak-kotak, ada garis vertikal, horizontal, kemudian yang ini masnya di depan ini belum tampak ini masnya, kelihatan masih. Bentar, coba saya zoom. Oh, ini juga bikin pola, ada garisnya. Nih, ada garis, kotak-kotak. Yang ini lagi ngitung. Macam-macam ya. Seru ini, asik kelasnya, cuman pendiam. Yang online juga malah pendiam nih.
Tapi kan kelihatan kalau senyum-senyum ya. Cuman pendiam semua. Bu, ini nggak harus garis lurus kan ya, Bu ya? Iya, nggak harus. Jadi bisa lengkung, bisa gabungan, bisa zigzag. Bulat-bulat gitu boleh ya, Bu ya? Kalau bulat-bulat kan itu sudah masuk bentuk ya, bidang ya. Nah, kalau ada ukurannya, misalkan kalau bulat kan berarti ada diameternya ya. Berarti nggak bisa ya, Bu ya? Nggak bisa, garis aja dulu. Yang mudah, garis. Ini ya, saya kasih tahu yang tadi ya, di PowerPoint-nya tadi ya. Tapi kalau garis yang membentuk kubus, Bu, itu juga punya. Ini kan kayak gini kan maksudnya? Kayak yang digambar ini kan ya? Iya. Kayak gini kan? Nah, itu ada. Ini boleh ini, tapi kalau langsung lingkaran kan ya itu namanya bidang. Meskipun bagian dari lingkaran itu ada garis. Itu ya. Oke, Bu. Nah, kalau lingkaran kayak gini malah boleh. Seperti ini malah boleh. Siap, Bu. Ya, oke. Yang mudah-mudah saja. Karena ini cuma sekedar garis. Ini bikin pola dulu kotak-kotak ini. Terus dikasih garis diagonal. Sambil kita ngobrol dikit-dikit ya sama yang online kan. Kemarin pas kontrak kuliah nggak saya tanyain satu-satu. Mbak Kurnia, halo, bisa dengar saya? Mbak Kurnia asalnya dari mana, Mbak? Dari mana? Surabaya, Bu. Surabaya. Kalau Mbak Ataila? Mbak atau Mas ini Ataila? Oh, maaf. Ataila Azrial Abbas. Mas Atta? Halo, Mas Atta. Oh, ada ya? Mas Tobias dari mana? Ya, Bu, saya dari Malang. Dari mana? Dari Malang, Bu. Oh, kalau Mas Aska? Dari Malang juga, Bu. Oke, kalau Mbak Zahra? Dari Blitar, Bu. Dari Blitar. Kalau Mbak Yolanda? Di Lubuk Linggau, Bu. Oh ya, kalau Mbak Sekarsari? Dari Bondowoso, Ibu. Bondowoso. Kalau Mbak Fauzia? Dari Bali, Bu. Dari mana? Bali. Kalau Mas Rivaldan? Asli Malang dari Surabaya, Bu, tapi. Oke. Kalau Mas Supriyanto? Dari Klaten, Bu, Jawa Tengah. Berarti sekarang lagi di Klaten ya? Iya, Bu. Oh gitu. Kemudian April, dari mana April? Dari Malang, Bu. Malang ya.
Aman ya Mas ya? Iya. Iya. Bagus. Bu, Ya, kalau garis lengkung tadi kan nggak harus beraturan kan ya? iya. Nggak harus beraturan. Baik, terima kasih. Seperti yang saya contohkan tadi, yang di gambar paling pertama, paling awal tadi itu kan terdiri dari garis lengkung ya. Iya, Bu, terima kasih. Iya. Lengkung, gelombang. Itu udah boleh seperti itu sudah mewakili garis.
Berarti mulai pertemuan link berjajar aja ya, biar nanti bisa kelihatan gambarnya semua. Kan ini bisa di zoom kan, jadi bisa biar kelihatan semua, bisa dilihat satu-satu sama yang online. Kalau tanpa alat yang di sini, nanti interaksinya nggak bakalan bisa masuk di sini. Jadi kalau mau tanya nanti saya kasih ini ya. Tuh. Jadi jangan langsung ngomong ya kalau bisa ya. Bu mau tanya gitu ya. Hari ini diselesaikan sampai jam 8:30 aja ya? Ya, nggak apa-apa. Iya. Kayaknya agak sedikit. Ya memang kan habis kerja ya, jadi capek. Untuk kertas gambar bisa digulung atau ada yang bawa buku gambar bisa diselipin gitu aja biar enggak cek. Ya boleh sih, cuman kan nanti hasilnya jadinya jelek ya. Mending digulung aja aman. Tapi kecil malahan keriputnya, kusutnya kecil kalau digulung. Sudah makan malam semua ini? Apa nggak makan malam? Masa? 24 jam full. Sembilan E itu Mbak siapa namanya? Mbak Ajarani ya. Yang di 9E itu yang kuliah DKV siapa aja, ada nggak? Selain kamu? Nggak ada? Oh. Apa nggak pernah komunikasi sama teman-temannya dulu SMP? Oh nggak pernah. SMA-nya di mana kamu? SMK? Oh iya SMK.
Untuk yang online kita tutup perkuliahan sampai jam 8:30 ya. Sama jamnya kayak Baik, Bu. yang di kelas. Terus ini garisnya oh. Ukuran ininya itu apa Harus sama? Nggak harus. Nggak harus. Tapi kan kalau misalkan memang bagus, teratur. Tapi kan ada gambar yang nggak teratur itu kan boleh. Bebas. Itu juga mau gitu kan, mau diginikan. Bentar ya, saya. Oh ini berarti ke sini. Ini ya. Pencet. Nih, yang mau diarsir yang mana? Ininya, garis-garis gini, terus ini. Enggak, ini enggak. Ini enggak. Sebelah sini. Sebelah sini. Terus? Oh yes, selang-seling. Tapi gini ya, misalkan kalau seribet-ribetnya gambar itu, kalau misalkan ini dibikin pola gini, ditarik garis ke sini, nanti dia arsir yang bagian sini nanti bisa jadi kubus, kayak yang tadi contohnya itu. Gitu. Jadi kan bisa otak-atik ya, maksudnya. Kalau otak-atik itu bisa pakai sketsa dulu. Jadi nanti kalau sudah nempel di kertas gambar tinggal applying, tinggal aplikasi aja. Kalau mau simple gitu sudah cukup. Ini aja. Apa-apa kalau dikumpulkan gitu. Maksudnya kalau tinggal
gitu loh. Gitu ya. Baik, bisa sambil persiapan ya, bisa dilanjutkan di rumahnya masing-masing. Kalau di bawah nggak mungkin ya. Nah, iya, makanya. Hah? Oh, gitu. Nah, dikemas ya. Baik, untuk kuliah hari ini, terima kasih ya, sudah bisa mengikuti dengan baik. Kemudian interaksi untuk yang online juga sedikit lebih semarak daripada yang minggu lalu ya, karena masih pertemuan pertama. Hati-hati di jalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.